Di video kali ini saya akan membahas Granite Phone yang sudah saya unboxing kemarin. Gimana experience pemakainya? Langsung kita bahas di video kali ini. Jadi kenapa kok saya beli HP ini ya? Yang pertama karena penasaran. Nggak sengaja tuh muncul di rekomendasi Tokopedia saya dan harganya cukup murah ya. Kalau sekarang kalian klik itu harganya 197.000, sempat 200.000, tapi saya beli cuma 84.000. Nggak tahu ya itu diskon dari tokonya atau dari Tokopedia-nya. Dan di kolom komentar di video unboxing kemarin ada yang dapat 86.000 juga. Jadi karena murah dan penasaran saya beli. Yang kedua udah pasti buat konten ya. Kalau HP-HP baru sih udah banyak yang bikin konten ya. Gadget in atau jagat review itu lebih lengkap ya. Kalau kita sih channel-channel kecil kayak gini ya reviewnya HP-HP lawas saja ya. Yang modalnya dikit, harganya murah, jadul kayak gini. Jadi buat konten-konten nostalgia aja ya dan juga konten-konten buat edukasi aja HP-HP lawas atau HP jadul. Ya mungkin nanti sesekali diselipin HP baru ya, tapi memang kalau saya sih lebih suka dan penasaran ya HP-HP yang lama kayak gini. Kira-kira kalau dipakai di tahun terkini itu masih bisa nggak sih? Itu ya. Jadi kalau buat yang suka konten-konten kayak gini, jangan lupa subscribe channel ini. Untuk fisiknya sendiri sebenarnya saya cukup suka ya HP yang mengkotak seperti ini dan ini cukup mungil. Layarnya cuma 5 inci Full HD 1080p. Lalu di bagian bawahnya ini sebenarnya ada tombol capacitive button ya, ada 3, menu home dan juga back. Tapi sayangnya LED backlightnya nggak terlalu kelihatan. Lalu di bawah ada gambar gembok, ini kalau nggak salah logonya Sikur ya. Lalu sebelah kanannya nggak ada apa-apa. Bagian atas ada headphone jack 3,5 mili. Sebelah kiri ada tombol power dan tombol volume. Di bawah itu ada mic dan juga micro USB. Bagian belakang ini ada kamera single ya, 16 MP, LED flash dan tulisan Granite Phone. Sempat bingung ya, di mana sih kok speakernya ternyata ada di bagian bawah sini. Karena udah jarang banget ya ngelihat speaker ada di belakang kayak gini. Khas HP lama banget ya. Ya secara fisik kayak gitu sebenarnya saya suka ya untuk secara fisiknya ya. Karena klasik banget sih kayak gini. Ngingetin saya ke HP-HP kayak Asus ataupun juga HP-nya Acer. Setelah fisiknya kita lihat-lihat langsung ke layarnya aja ya. Jadi layar ini cukup bagus loh sebenarnya ya. Di 1080p dan layarnya cuma 5 inci. Jadi kerapatan pixelnya cukup oke sih ya sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa ini kok di tempat saya itu layarnya agak sedikit kekuningan ya. Entah memang tonnya tuh agak warm seperti ini atau memang karena udah kelamaan jadi layarnya ada semacam defect ya. Tapi kelihatan nggak kekuningan? Sebenarnya cuman dikit doang ya. Dan kalau menurut saya sih nggak terlalu mengganggu. Bukan kayak dead pixel atau apa sih. Tapi cuman ya mungkin ya karena kelamaan atau soalnya saya cek di settingnya itu nggak ada setting untuk tone warna. Jadi ya udah defaultnya seperti ini aja sih. Lalu kita masuk ke about phone untuk tahu softwarenya. Di sini udah pasti nggak dapat update lagi ya. Nah, kalau di sini sih tertulisnya device itu Arcos 50 Diamond dan Android versinya itu 5.1.1 yang sudah pasti itu adalah Android Lollipop ya. Dan kenapa kok ada tulisannya Arcos 50 Diamond? Ternyata memang ini sebenarnya HP buatan Arcos ya, dengan tipe sebenarnya Arcos 50 Diamond. Yang kalau teman-teman search di GSM Arena itu ada reviewnya tentang HP ini. Jadi kayak ini rebranding mungkin ya. Jadi dari Granite ini atau dari Sikur ini minta ke Arcos buat dibuatkan HP atau rebranding HP Arcos 50 Diamond yang akhirnya dimasuki OS-nya mereka Granite Phone.
Karena setelah saya searching ternyata Secure itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang keamanan IT ya. Jadi bisa dibilang mungkin HP ini dulu keamanannya bagus banget mungkin ya. Kalau sekarang sih mungkin kayak kenok di Samsung mungkin ya. Tapi kalau sekarang sih fiturnya udah nggak ada ya buat keamanan dan sebagainya itu. Jadinya ya cuman HP biasa aja sih. Dan untuk speknya kita cek di AIDA 64. Di sini untuk sistemnya ya tertulis Arcos Diamond 50 Arcos 50 Diamond. Untuk RAM-nya cuma 2 GB dan ini pakai Snapdragon 615. Cek. Ya, Snapdragon 615. Manufacturing-nya masih 28 nanometer, udah lemot banget ya. Sorry, udah jadul banget ya, dan pastinya lemot. Tuh kita cek untuk display ya, ini ya 1080 ya, IPS LCD 5 inci dan kerapatan pixelnya 441. Jadi sebenarnya cukup oke ya, karena ya layar kecil dikasih resolusi kayak gitu. Sedangkan untuk baterainya ini 2700 ya di speknya, tapi di sini kayaknya udah turun ke 2000 mungkin ya. Oke, mungkin saya review secara software dulu ya, karena ini Lollipop 511. Jadi walaupun Play Store-nya ini bisa update ya ke Play Store terbaru, tapi tetap ada banyak aplikasi yang tidak bisa diinstal atau memang sudah nggak ada. Dan kalaupun bisa diinstal itu ada yang nggak bisa login. Kalau untuk aplikasi sosial media paling di sini versi Lite-nya ya. Instagram Lite itu masih bisa di sini walaupun ya dilihat sendiri ya ada jeda waktu yang cukup lama kalau dibandingkan dengan HP zaman sekarang, tapi ya masih bisa sih. Ya, masih bisa. Dan masih bisa login. Tapi ada beberapa juga yang bisa diinstal tapi nggak bisa login kayak di TikTok Lite ini bisa terbuka dan kita bisa ngeliat konten tapi nggak bisa yang namanya login. Begitu juga untuk Google, akun Google itu kalau login ke akun yang lama itu nggak bisa. Biasanya harus buat email baru. Terus ada beberapa juga yang nggak bisa diinstal kayak beberapa emulator yang mau saya coba, emulator PS1 itu ternyata sudah nggak ada di sini. Dan akhirnya juga males ya saya install, dan saya juga nggak install game-game zaman sekarang kayak Mobile Legends kayak gitu-gitu ya, karena filenya besar dan sudah pasti lembutnya, jadi nggak mau buang-buang waktu sih. Jadi cuma install game sederhana aja dan juga emulator Game Boy kayak gini ya yang sederhana. Untuk main game ringan kayak gini aja tadi, untuk main game ringan kayak gini aja tadi loadingnya cukup lama ya, apalagi kalau mau mainan game kayak Mobile Legends pastinya bakalan susah banget ya buat login, apalagi mainin. Dan karena prosesor Snapdragon 615 ini udah termasuk lawas ya, jadi gampang banget anget walaupun cuman buat hal-hal ringan kayak browsing, ini main game bentar ini udah anget sih. Untuk nonton YouTube kalau di aplikasinya di sini udah nggak bisa ya, karena memang sudah tidak up to date. Bisanya kalau kita lewat Chrome itu baru bisa nonton YouTube. Dan lanjut kita langsung lihat hasil kameranya. Ini adalah hasil video dari Granite Phone. Gimana hasilnya? Kayaknya masih lumayan ya. Kalau cuman buat dokumentasi ringan sih masih bisa. Ini melawan arah matahari. Untuk video selfie-nya kayak gini. Oh, masih cukup oke sih.
Oke, mungkin itu aja ya review saya untuk Granit Phone alias Archos 50 Diamond ini. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman pakai HP ini bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin juga kalau ada saran-saran mau review HP apa, terutama HP yang agak jadul kayak gini ya. Karena kalau HP-HP baru sih ya udah banyak lah ya channel yang bahas gadgetin atau jaket review itu lebih lengkap lah ya. Kalau saya sih pengennya review yang unik-unik kayak gini aja. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.